Kok nasinya sudah basi dan sangat bau sih? Nah, gini dong. Nasi tidak basi-basi sampai berhari-hari. Nasi di dalam Magicom itu bisa basi dikarenakan ada beberapa faktor. Salah satu utamanya adalah pada bagian mesin yang sudah rusak atau pada bagian perawatannya pun bisa mengakibatkan nasi di dalamnya itu cepat basi ya teman-teman. Jadi aromanya itu tidak sedap sehingga kita ingin makan pun tidak selera. Kemudian nasinya menjadi lembek juga. Nah, caranya cukup simpel sekali teman-teman. Caranya seperti ini. Ini nasinya kita ambil terlebih dahulu ya. Jadi ini kemarin saya uji coba untuk memasak dan ternyata masih nasinya masih cepat basi teman-teman. Caranya seperti ini. Yang pertama, ini yang sering sekali kita lupakan. Pada bagian sebelah sini terdapat penampungan air. Ini sering sekali kita lupa untuk membuangnya. Ini salah satu akibat ketika kita jarang sekali membuang airnya teman-teman. Ini bisa mengakibatkan aroma tidak enak pada bagian nasi. Kemudian airnya ini juga bisa masuk lagi, uapnya bisa masuk lagi ketika ini sudah penuh, sehingga mengakibatkan nasinya itu lembek teman-teman. Nah, jadi ini harus kita buang, jangan sampai menumpuk sampai banyak seperti ini. Apalagi sampai kotor ya, ini bisa mengakibatkan bakteri yang muncul di bagian sini, sehingga nasi yang kita masak jadi tidak sehat. Jadi ini nanti bisa kita cuci terlebih dahulu. Lebih baik kita kehilangan waktu 5 menit untuk mencuci ini daripada kita makan makanan yang tidak sehat. Ini nanti kita cuci ya. Kemudian teman-teman, langkah selanjutnya adalah pada bagian sebelah sini. Ini adalah engsel yang sering sekali kita buka. Nah, buat teman-teman ketika ingin memasak pasti dicolokkan kemudian dihidupkan. Ini nyala. Tapi teman-teman, pada bagian sebelah sini sering sekali mengalami masalah. Kita buka saja pada bagian sebelah sini dulu ya. Nah, seperti ini. Ini ada kabel. Ada beberapa kabel. Biasanya masalahnya terjadinya di sini, teman-teman. Ini dikarenakan engsel sering sekali bergerak seperti ini. Jadi mudah mengakibatkan kabelnya itu putus. Kita bisa cek satu persatu. Karena kalau misalkan kabelnya putus, jadi ini tidak bisa menghangatkan, otomatis nasinya itu cepat basi, teman-teman. Kita cek satu persatu ya kabelnya ya. Ini masih bagus, teman-teman. Saya dekatkan lagi. Ada 1, 2, ada 3 kabel. Ini ada hitam. Ini masih kuat. Wow, ini teman-teman, ini putus. Mungkin dikarenakan sering ketarik sehingga dia mudah putus. Nah, ini yang mengakibatkan juga nasi yang kita masak itu cepat basi. Bisa memasak tapi tidak bisa menghangatkan. Itu resikonya ya teman-teman, selain air tadi. Cara untuk memperbaikinya seperti ini. Cara menyambungnya sangat mudah sekali. Di sini harus kita sambungkan kembali. Caranya kita buka pada bagian atasnya terlebih dahulu. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, ini benar-benar putus pada bagian sebelah sini. Ini ada 3 kabel, mungkin karena sering ketarik sehingga dia putus seperti ini. Bisa terlihat ya, ini putus. Jadi ini mengakibatkan Magicom-nya dia tidak bisa untuk menghangatkan. Nah, caranya cukup kita sambungkan saja kabel ini teman-teman. Jadi ini akan saya sambungkan terlebih dahulu. Setelah kita sambung seperti ini teman-teman, langkah selanjutnya kita cek pada bagian elemennya. Elemennya ada apakah ada yang putus? Kalau misalkan ada yang putus, bisa kita ganti. Kalau ini sepertinya aman ya. Kemudian ini tinggal kita tutupkan kembali. Oke, sudah.
Nah, langkah selanjutnya adalah proses perawatan, teman-teman. Proses perawatan ini juga sangat penting sekali ya, dikarenakan kalau misalkan tidak kita rawat, dia mudah sekali basi. Contoh yang pertama tadi bisa kita lihat pada bagian ini ya, penampungan airnya seperti ini. Ini bisa kita cuci terlebih dahulu supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Kemudian untuk langkah selanjutnya, cara membersihkannya kita bisa menggunakan pasta gigi juga. Jadi ini sangat ampuh sekali kita pergunakan untuk membersihkan seperti ini sebagai contoh. Nah, ini kotoran-kotoran yang sangat membandel seperti ini mengakibatkan bakteri yang muncul juga ya teman-teman. Nah, seperti ini. Caranya cukup simpel. Kita siapkan pasta gigi, kemudian wadah juga kita masukkan ke bagian wadahnya. Kemudian kita tambahkan sedikit air terlebih dahulu. Tinggal kita aduk saja. Nah, airnya ini teman-teman, ini bisa kita pergunakan untuk membersihkan ya. Jadi untuk membersihkannya kita bisa menggunakan kain, tapi kalau misalkan punya tisu juga bisa menggunakan tisu. Kalau tisu agak sedikit boros ya, karena kotorannya sangat banyak sekali. Sebagai contoh seperti ini, kita lap-lapkan saja. Jangan lupa untuk wadah penampung uap air ini kita pasang kembali. Kalau bisa setelah memasak, uap air atau air yang sudah tertampung di bagian sebelah sini nanti kita buang, supaya nanti hasilnya lebih maksimal ketika kita pergunakan untuk memasak. Jadi tidak mudah basi. Wow, sangat mantap sekali teman-teman. Jadi bisa dipergunakan untuk memasak maupun untuk menghangatkan. Jadi cukup simpel sekali ya, bagaimana cara memperbaiki Magicom itu yang bisa memasak tapi tidak bisa dipergunakan untuk menghangatkan. Oke teman-teman, semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka tips sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.